bersama penulis, padahal kita semangatnya udah lebih dari promonya itu luar biasa. Iya, terima kasih. Tadi saya juga mau bicara bahwa ini semua karena Allah Ta'ala. Apa yang kita kerjakan semua karena Allah. Dan kembali lagi bahwa support system terbesar dari suami. Karena dari awal kenapa? Dari suami saya tepuk tangannya paling besar. Nah, itu tandanya dia tahu banget bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berusaha, bagaimana kita bersabar, dan kemudian juga bagaimana kita bersyukur bahwa semua apa yang kita lakukan ini karena Allah, lillahi ta'ala. Baik, terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Tadi juga MC juga sampaikan bahwa ini tak terlepas dari support system. Ini sangat nyambung dengan apa yang akan saya ceritakan. Jadi support system kita sebenarnya Bapak Ibu semua ini nggak perlu besar. Energi kecil itu bisa membuat suasana jauh lebih besar. Kalau energi kita sama, frekuensi kita sama. Jadi kalau saya bilang siapa support terbesar? Allah yang pasti karena ridhonya, kedua suami, ketiga anak-anak, keempat orang tua. Atau mungkin bisa dibalik, orang tua itu yang paling utama. Karena ridho orang tua pasti ridho Allah. Ya, dan itu selalu akan memudahkan kita dalam setiap langkah dan jalannya. Apalagi di sini saya dengar teman-teman ada yang lagi bikin skripsi, ya, bikin tugas-tugas, ya, sambil mencari tahu tentang isi dari buku dan lain. Tapi percayalah, dengan kita punya semangat dan insya Allah orang tua, insya Allah itu akan berjalan. Singkat cerita, kenapa buku ini bisa dibuat? Benar tadi Mas Rama bilang, dari perjalanan yang singkat tiba-tiba bisa menghasilkan sebuah buku. Gak mudah, karena saya orangnya baperan. Ternyata Mas Rama juga baperan orangnya. Ternyata kita sama-sama baperan, gitu kan? That's human. Itu namanya energinya seragam. Karena kita sama-sama manusia, kita bukan dewa. Di buku ini juga ada, ya. Kita insecure, ya. Kita baperan, kita merasa nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi ternyata kita lupa, kita punya Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Ternyata kita dicukupi semua sama Allah, ya. Terus kemudian saya cerita sama Mas Rama, saya nggak mungkin Mas lah bikin buku, siapa sih saya, apalagi suami, ya kan. Awal-awal dia paling nggak support. Udahlah, kamu masih muda, kalau udah mau pensiun, punya pencapaian besar, punya banyak karya, baru kamu buat. Sekarang udah kerja aja yang benar, yang penting ada menghasilkan. Terus saya bilang lagi, ya, tapi kalau saya cukup usia, sisa usia saya sampai pensiun, kalau saya nggak sampai pensiun, saya sudah tutup usia, apa yang bisa saya wariskan ke anak-anak cucu saya nanti? Setidaknya saya punya buku. Nah, buku ini adalah spirit motivasi buat anak-anak bahwa orang tuanya semangatnya segini, berarti anaknya harus lebih besar dari orang tuanya. Akhirnya saya ngobrol sama suami itu, Mas Rama nelpon meyakinkan berminggu-minggu. Ayo dong, mau kapan lagi dong bikin? Ayo, nggak apa-apa, dibantu. Ayo dong, pokoknya harus pede. Tapi Mas A, tapi Mas B, tapi Mas C. Terus nanti penerbitnya gimana? Saya ini baru, saya bilang, saya nggak tahu prosedurnya, kerjasamanya bagaimana, royaltinya bagaimana. Tapi Allah ternyata ngegerakin kita sefrekuensi, ya Mas ya. Nggak usah mikir royalti. Apa yang kita punya, berapa jumlahnya, nanti kita sumbangin ke Yayasan Disabilitas Tunanetra. Sepakat ya Mas? Iya, ini bagian dari proyek kita. Karena saya yakin setelah Allah kasih kita keluasan, kesempatan dan peluang, pasti Allah akan ganti lebih banyak. Oh ya, saya percaya itu Mas. Oke, saya percaya Allah akan punya takdir baik buat kita. Singkat cerita, kita bikin, ya. Kita bikin, sambil saya duduk boleh? Nah, sambil kita bikin WA-WA-an malam, bikin kata-kata gini, nggak mau, terlalu lebay. Nggak mau nih kayak sinetron, nggak mau kayak gini, gue mau apa adanya. Tapi harus dibikin penerbit lagi, ya kan? Harus ada sinetronnya dong, seperti mimpi, seperti ada ini ada itu segala macam. Peluk-peluk suami gitu sambil nangis kan biasa gitu ya. Terus dari itu dia bilang nggak apa-apa dok, ini kita bikin sama-sama. Nanti cerita ini insya Allah bisa jadi cerita buat anak-anak dan yang membacanya. Nah, tahu nggak berapa lama waktunya buku ini jadi? Ketemu di bulan Juli, ya Mas Rama ya? Betul, tanggal 11. Tanggal 11.
September tanggal 28 sudah launching. 1 minggu sebelumnya 100 eksemplar udah habis. Kekuatan Allah. Itu ketemu tanggal 11 Juli. Sekali doang ya? 2 kali ya? Wawancara tanggal 21 Juli. Buku mulai ditulis, naskahnya itu 22 Juli. Naskah rampung 25 Juli. Ekspres. Dan orang semua kaget. Bahkan seorang guru saya, Ibu Aisyah Dahlan, mungkin sudah pada dengar tentang parenting Ibu Aisyah Dahlan, sampai kaget. Beliau aja bikin buku itu lama sekali karena memang beliau sangat sibuknya. Tapi Allah kok hebat lagi ya. Tiba-tiba Bu Aisyah bilang, ini amazing dong. Saya ada launching buku, dokter hadir. Tahu nggak saya hadir ke GBK, judul bukunya apa? Self Healing. Jadi itu benar-benar gak pernah direncanakan. Tiba-tiba bareng judul buku besarnya beliau adalah Self Healing, saya Helping is Healing. Terus dia bilang, Bu, ini kita bukan kompetisi loh Bu. Oh enggak, tapi ini kita jadi kolaborasi Bu. Oh iya, karena buku induk ibu adalah Self Healing. Healing itu penyembuhan, helping bagian dari penyembuhan. Dan saya yakin semua pasti merasakan saat kita membantu orang, saat kita memberi orang tidak bernilai besar ataupun kecil tidak kita lihat, tapi itu bagian dari ketulusan dan keikhlasan, pasti itu menjadi kebahagiaan batin buat kita sendiri. Bukan begitu? Betul. Contohnya saya tadi juga di-spill bahwa saya kerja di Badan Narkotika Nasional di kota Jakarta Utara. Saya di sana sebagai dokter, saya sendirian dokternya, tapi saya nggak pernah ngerasa sendiri karena ada orang-orang hebat tuh di luar sana nih di depan saya. Erna, konselor, Nia, kemudian Randy, ada Enda, ada Restu sebagai perawat, ada Maya yang kebetulan sudah pindah ke Jakarta Selatan. Energi mereka lebih besar. Saat saya jatuh, mereka naik lagi, mereka bangkit. Saat saya jatuh lagi, mereka bangkit. Saat ada yang terpuruk, kita sama-sama bareng-bareng. Karena nilai ketulusan dan keikhlasan bisa dilihat dari apa? Dari hasil yang dicapai, dari karya yang didapat. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Hasillah yang terlihat seperti apa nantinya. Dan alhamdulillah dengan kita sama-sama belajar, kita sama-sama support system, di buku ini juga ada karya-karya bahwa kita di kota Jakarta Utara mungkin orang tidak semua tahu, atau mungkin orang melihat sebelah mata bagaimana kita sebagai konselor, sebagai yang membantu korban penyalahguna, ada sebagian yang melihat negatif, oknum di luar sana. Tapi kita nggak patah semangat, kita nggak patah arah. Suatu saat Allah akan tahu dan ada orang-orang lain yang akan bicara positif tentang kita. Dan itu benar, karena kita bekerja ikhlas, kita bekerja juga tanpa pamrih, dan semua untuk bersama. Alhamdulillah dari UNODC pusatnya datang ke kota Jakarta Utara. Dan besok tanggal 4 Oktober kita akan kedatangan Kedutaan Besar Brunei Darussalam untuk melihat bagaimana layanan rehabilitasi yang ada di BNN Kota Jakarta Utara. Jadi teman-teman semua, buku ini memang kecil, kemudian lembarannya pun sangat minimalis dan sederhana. Isinya pun mungkin oleh penulis dan penerbit kita bikin sedemikian rupa. Namun percayalah, tidak ada maksud apapun di sini buku ini. Yang ada adalah bagaimana kita bisa memberikan semangat, memberikan inspirasi bahwa perjuangan walaupun kecil itu tidak mungkin sia-sia. Pengorbanan apa yang kita lakukan insya Allah ada manfaatnya. Kalau kita berani berkorban, kita selalu lihat bahwa ini takdir baik buat kita. Kita bisa sama-sama, teman-teman bisa kok membuat buku ini lebih lagi, membuat buku karya buat teman-teman. Sukses itu bidang masing-masing. Mungkin satu passionnya ada di video, satu passionnya di foto, satu passionnya di kemanusiaan, satu passionnya di pemerintahan dan lain-lain. Percayalah, Allah sudah menggariskan takdir. Sukses di bidang masing-masing dan raihlah semua dengan ilmu, semua dengan keikhlasan. Seperti Imam Besar Nazaruddin Umar, kemarin kita alhamdulillah ya Bu, kita mendapat testimoni juga dari beliau bahwa energi besar nggak perlu dilihat dari yang besar. Cukup dari energi kecil bisa menghasilkan yang besar. Dan helping is healing ada bagian energi yang paling kecil, tapi insya Allah bisa menyembuhkan dan bisa membantu sesama dan bisa bermanfaat untuk semua. So,
Ini hari ini kita bedah buku ya. Mungkin tadi udah saya spill juga tentang apa saja, biar nggak semuanya diceritain Mas. Betul. Biar pada beli ya. Kita ada di sini, jangan menjadi kaum rojali, rombongan jarang beli. Jadi kita beli dan insya Allah sumbangannya akan kita berikan ke Yayasan Disabilitas. Jadi ini bagian dari sedekah juga, bagian juga kita bisa memberikan manfaat buat teman-teman, dan satu yang utama, menghargai karya. Di sini ada Mas Rama sebagai karyanya dia. Sebenarnya hari ini adalah saya sengaja buat, kenapa saya paksa dia datang atau mungkin whatever lah apa yang terjadi. Saya minta hari ini cukup Mas Rama yang jadi bintangnya, karena beliaulah sebagai seorang penulis dengan salah satu keterbatasan, tapi beliau punya motivasi yang luar biasa. Jadi di sini saya ingin sekali menghargai beliau sebagai seorang penulis, sebagai orang yang punya keterbatasan, namun mereka dan dia bersama keluarganya punya support yang luar biasa dan mau untuk berbuat lebih banyak lagi untuk dirinya dan keluarga. Jadi saya harap dengan kita bedah buku ini, kita bisa sama-sama saling menghargai karya satu sama lain, kita bisa saling menginspirasi satu sama lain, kita bisa saling mensupport, dan semua kita serahkan untuk Allah Ta'ala. Ya, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.